Itu koko. Langsung dipukul. Colok ya. Yuk buka topinya. Cici pegangin tangannya ya. Pengking ayah janji. Rasa taruh aja di bonekanya enggak? Enggak, tinggalin lagi jatuh. Dapat uang berapa? 200.000. Kasih dulu uang dari dia. Enggak. Kasih makan, kasih dulu. Biar dia Enggak percaya. Ntar kalau dia enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Surapentol. Selamat datang kembali di channel yang selalu membahas berbagai video viral, reaksi netizen, dan memberikan komentar yang apa adanya. Pada video kali ini kita akan membahas polemik yang kembali menyeret Ruben Onsu dan Sarwenda, mulai dari isu hak asuh anak, komentar Farhad Abbas, hingga berbagai reaksi para kreator dan netizen yang semakin memanas. Yang menarik, kini bukan hanya perselisihan soal hak asuh yang menjadi sorotan. Muncul berbagai pendapat yang saling bertolak belakang, bahkan ada dugaan penyebab di balik langkah hukum Ruben yang membuat perdebatan di media sosial semakin ramai. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Ya, jadi saya menghubungi pihak sekolah gitu, tapi memang karena satu nama yang ada di sana gitu, dan yang satu lagi kan pasti nama pendamping, yaitu kan Parasusnya kan, yang sudah sering menjemput, dan itu saya sudah tahu. Tapi kemarin mencoba menghubungi ya memang nggak bisa, memang harus ada persetujuan dulu itu. Jawabannya adalah dari anak saya, dia maunya bersama-sama gitu. Tapi yang saya maunya saya jalan sama anak-anak saya aja, itu aja. Saya maunya saya jalan sama anak-anak saya aja, itu aja. Saya maunya saya jalan sama anak-anak saya aja, itu aja. Bang, sedikit dong terkait Ruben Onsu ini kan ajukan gugatan hak asuh anak terhadap Sarwenda, mungkin gimana bang? Menurut abang sendiri? Saya tidak terlalu mengikuti, dan sah-sah aja. Siapa yang mau ambil anaknya? Ruben. Ruben. Ngapain kau Ruben ngambil anak? Cari uang aja yang banyak itu. Selama itu anak, ya, kecuali anakmu udah umur 12 tahun boleh ini. Nggak usah kasih Sarwenda aja anaknya gitu. Tapi Ruben berdalih dengan adanya dugaan eksploitasi anak di Sarwenda. Mungkin gimana? Dari dulu juga begitu. Mungkin dari bukti itu kuat gak sih bang untuk Ruben bagian menang? dari perangkat penunjang ekonomi, wajar-wajar aja. Harusnya Ruben bersyukur kalau anaknya dieksploitasi dari iklan itu. Bersyukur lah. Sekarang anak siapa sih nggak jadi bintang iklan? Tapi langkah dari Ruben sendiri tepat gak sih bang untuk mengajukan hak asuh anak ini? Sah-sah aja, tetap tergantung hakim. Siapa tahu istrinya itu narkoba atau penjudi. Kalau dia bisa membuktikan, kalau tidak bisa, tetap aja hakim akan mengembalikan anaknya kepada Sarwenda. Bang, tapi jika hakim memutuskan untuk hak asuh anak ini dipegang oleh Ruben, tetapi mungkin dari anaknya sendiri ada pengaruh-pengaruh buruk dari luar, itu gimana bang? Susah saya menilai itu, saya juga gak kenal, itu salah ngomong, suruh salah. Bang. Yang jelas, Ruben sebaiknya cari istri baru aja, nggak usah cari anak lagi. Oke, untuk Naisura kan kemarin Harusnya ditambah pasal, jadi nggak makan kalau nggak jelekin Pak Jokowi. Oke bang, terakhir bang, mungkin untuk peluang gugatan hak asuh anak Ruben mungkin seperti apa? Apakah emang menang atau seperti apa bang? Kalau jika dilihat dari bukti, kalah dia. Oh kalah. Ya, buang waktu aja. Oke. Bang, sedikit dong bang. Terakhir bang, Saya saat ini. Oke. Bang, mungkin terakhir bang, pesan untuk Ruben sendiri dan juga Sarwenda bang. Ini udah 4 kali yang terakhir. Pesan buat Bang Ruben dan Sarwenda. Udahlah, kasih aja itu anaknya sama Sarwenda aja kan bagus. Gak perlu bayar suster lagi Ruben.
Oke. Kan gini, itu kan masalah orang. Gue ngerti lah itu public figure segala macam. Tapi itu ada anak itu mereka. Kalau fansnya tubrukan terus, kasihan anaknya nanti. Jadi biarkan orang tuanya menyelesaikan masalahnya. Tapi sampai mempertanyakan terkait adanya boykot Sarwenda di... Oh iya, gue kaget itu. Gue tanya di threads. Gue kaget beneran ada itu boykot. Gue pikir cuma rumor. Sumpah gue kaget. Terus gue nanya, sebenarnya gue mau cross check. Ini beneran ada nih petisi begini gitu loh. Beneran ada ternyata gitu. Sampai sejauh itu. Tapi ngelihat kasus ini seperti apa sih kok? Kan kok banyak dimensi nama netizen ya. Ampun. Sebenarnya kasus ini sensitif ya jadinya. Gue aja bingung gitu memposisikan diri di mana gitu. Gue lagi pengen ngejelasin tentang pesugihan nyangkut ke sono. Terus ada yang bilang gue jadinya bela yang ini, bela yang itu. Sebenarnya dua-dua teman dan kenal. Kalau gue pribadi sebenarnya berharap dua-dua itu bisa selesai urusannya kan. Karena kan tidak ada orang tua yang sempurna. Ada orang. Saya yakin bahwa gugatan Ruben Onsu pasti dikabulkan. Seteruan mereka tuh menurutku terjadi semenjak Sarwenda punya pacar. Tapi yang paling dominan menurutku semenjak Ruben pindah agama. Jadi heboh di media sosial tentang Ruben dan Sarwenda yang sekarang ini sedang berebut hak asuh anak, Mas Bro. Apa yang terjadi? Apa yang lo lihat tentang Ruben dan Sarwenda? Pada akhirnya nanti hak asuh anaknya itu di Ruben. Satu. Yang kedua, kenapa dia akhirnya ngajukan hak asuh anak kan? Ya, Ruben ya. Ruben itu merasa anaknya dipengaruhi. Dipengaruhi sama? Dipengaruhi. Siapa pacarnya? Gio. Ya, jadi Ruben itu merasa kurang nyaman gitu. Dengan adanya Gio itu terhadap anaknya, bukan urusannya dengan Sarwenda. Kalau urusannya dengan Sarwenda mah terserah gitu. Menurutku ya. Iya. Itu yang dasar utama gitu. Sehingga dia ngajukan hak asuh anak dan menurutku akhirnya Ruben yang dapat hak asuh anaknya. Tapi gini, ini buat semua sih. Yang harus diingat satu, nggak ada bekas anak, nggak ada bekas bapak gitu, nggak ada bekas ibu gitu. Harusnya janganlah baik bapak maupun ibu memperebutkan itu, karena nanti efeknya ke mental anaknya. Anak itu tak boleh disuruh memilih, karena itu bapak kandungnya, ini mama kandungnya kan, ibu kandungnya, bapak kandungnya, apapun alasannya gitu. Iya. Andai kata ada keributan itu kan urusan suami dan bapak dan ibu kan, bukan urusan anak. Nah kalau yang benar itu ya jangan sampai anak itu disuruh memilih apapun. Cuma memang yang kubaca dari anaknya juga saat ini sudah tak nyaman di situ. Bukan ke Sarwendanya, bukan ke ibunya. Kalau ke ibunya enggak ya. Tapi ke situasinya, ke keadaan di situ. Orang-orang selain ibunya, anaknya juga tidak nyaman menurutku. Emang orang-orang selain ibunya kondisinya tuh gimana Mas Bro? Bikin anaknya nggak mempengaruhi. Jadi akhirnya nanti menjadi tidak suka dengan Rubennya gitu-gitu. Sarwenda ini aja menurutku sudah. Sarwenda tuh nggak kayak gitu menurutku ya. Nggak kayak yang sekarang kita lihat ya. Dulunya nggak kayak gitu. Tapi yang mau ngomongin itu jangan pernah mengkondisikan anak untuk memilih. Itu kesalahan besar. Karena anak tidak akan bisa memilih. Dan antara ibu dan bapak itu, ayah dan ibu itu, tidak ada yang lebih penting dan tidak ada yang tidak penting bagi seorang anak. Nah, ketika terjadi perseteruan itu, berarti kedua orang tua itu tidak memikirkan mental anak. Ada eda-eda yang bilang gini, ngelihat si S kemarin kan sempat video call tuh, ya kan, sama anaknya di depan pengadilan kan sebelum dia masuk itu sempat dia video call lah, sempat makan lah, apalah. Eda-eda menggoreng. Kalau anak itu nggak mau pisah, ya cari ibunya. Dan ibunya selalu setiap saat pengen ngelihat anaknya, pengen selalu berkomunikasi sama anaknya gitu. Eda-eda bilang gitu. Jadi dia itu kemakan sama
bukan Dracinnya, Drain kemarin tuh, drama Indonesia, kemakan mereka. Belum Eda-Eda itu kan ya namanya juga udah tua gitu kan, jadi apa yang dilihat aja itu yang diyakini. Kalau kita orang waras kan nggak begitu, kita lihat dulu seluk beluknya yang kemarin seperti apa sama anaknya, ya kan, kita lihat dulu itu. Tapi Eda-Eda nggak begitu, pokoknya apa video yang diturunkan sama majikan mereka langsung mereka serap tuh. Ya Eda-Eda, sini gua kasih tahu lo ya, di dalam situasi ini tuh ya memang dia harus banyak drama ya kan, untuk mendekatkan diri ke anaknya lah, perhatian sama anaknya lah, video call on time sama anaknya di mana-mana pun berada, apalagi ini di depan wartawan, otomatis itu adalah salah satu yang memang mereka sudah briefing di belakang itu. Nanti kira-kira kalau ada wartawan kan di sana banyak kan, jadi hari pertama itu aku harus hadir. Ya kan si mantan suami nggak akan hadir nih, karena ini adalah cuman tanya-tanya tentang berkas-berkas itu aja ya kan. Jadi di sana nanti itu aku harus pura-pura makan sedih, terus harus pura-pura kayak tatapan kosong ya kan. Terus nanti gua tuh harus pura-pura video call anak-anak gue tuh di depan wartawan itu kan, otomatis nanti tuh wartawan itu kan pasti di zoom nih, HP gue nih di zoom nih ya kan. Jadi kan nanti sampai nih kepada para netizen yang maha benar nih, sampai nih, oh kalau si perempuan ini tuh ternyata sayang banget nih sama anaknya bla 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 bla, lalu simpati itu tuh pasti akan datang kayak gitu loh. Eda-Eda bodoh. Ya gitu dia. Kenapa kalian itu, aduh. Ya Allah, reinkarnasi dulu Eda, lahir kembali. Ya, biar pintar gitu. Kami ini sudah nggak terpancing yang begitu-gitu, sudah enggak. Kami ini sudah hidup jadi netizen ini tuh, aduh sudah berpuluh-puluh tahun Eda. Jadi banyak kasus yang ditangani netizen. Ya kan? Jadi sudah nggak ada simpati kalau netizen sudah berperang. Nggak ada gitu, ya kan? Gitu loh maksudnya. Jadi si Eda-Eda memang yang bodoh-bodoh ini, Eda-Eda yang lagi belajar ngomong gitu kan. Eda-Eda yang lagi ange-ange. Mudah kali gitu. Kalau kita nih, oh enggak. Kita enggak begitu. Jadi kita itu enggak mudah termakan sama acting, enggak. Ya, oke. Lama-lama gue kasihan banget sama SW, ya kan? Maksud gue kenapa kasihan? Seorang anak ya kayak dia juga lah ya, kayak dia juga gue rasa. Anaknya nggak boleh ketemu bapaknya. Bukan anaknya ya, salah ngomong gue kali ya. Bapaknya nggak boleh ketemu anaknya dengan alasannya yang becibun gitu kan. Terus sekarang dia kelimpungan nih, mantannya mau ambil alih anaknya, bengep-bengep mata dia kan, nangis. Terus sih ibarat kata tuh mantan lu ya kan, yang lu katain cangcong itu, maksud gua gini dah, lu jangan katain dia seperti mulut perempuan. Dibuktiin beneran sama dia kayak perempuan kan mulutnya. Gacor banget mulutnya, dipanggil podcast sana sini gacor tuh mulut. Yang dia gacorin apa? Ngejelekin lu, seolah-olah ya lu tuh mantan dia sekian tahun nikah sama dia, lu nggak ada positifnya acan, nggak ada kebaikan lu. Lu juga gitu ya kan, lu mau manas-manasin dia boleh, kalau kata gua mah lu kan jendes gitu, ketahuan gatelnya gitu, nggak apa-apa ya kan. Kalau lu gatel nggak apa-apa, tapi jangan anak lu diikutin. Boleh lu cemburuin dia buat dia panas sama tuh berondong, boleh. Tapi gue pengen tanya tuh berondong keparat kemana?
masih tetap dia tebar pesona, masih tetap nggak dia setia sama lu, atau dia kerja gitu buat support lu cari pengacara yang sekelas si bapak ini, banyak diamond kan. Terus gua pengen tanya, adek lu yang mulutnya gacor juga kemana kan? Gua kasihan sama lu karena apa? Udah bapak nggak ada, ya kan? Mungkin juga duit nggak ada, sewa sana sini pengacara, apa sih, ke pengadilan, ke apa sih, itu kan butuh duit juga nggak sih lu? Makanya kalau itu akal ini dipakai lah. Lu kan lulusan Shanghai, Taiwan, itulah gua mah, ya kan? Karena gua nggak ngefans sama lu, jadi gua nggak ngikutin lu itu, nggak ngikutin lu apa gitu. Paling FYP di gue bodo amat gitu kan. Karena rasain deh buat lu, gua ibarat kata mantan lu gini nih, lu jual gua beli, nah rasain nggak lu sekarang? Begitu lu nih aneh, bapaknya yang ngebiayain ke sekolahan, laki berondong lu seperti jadi satpam, padahal sama bapaknya sendiri takut diculik. Kalau diculik sama bapaknya nggak apa-apa lah, ya kan, menurut gue. Tapi kalau mulu orang lain salah, ya gue minta maaf. Maksud gue, lu jangan aneh gitu, bapaknya sendiri ketemu anaknya, lu sediain situ berondong keparat itu buat jagain. Orang sama bapaknya sendiri, rasain lu. Sekarang kekuatan terbesar lu cuma di doa lu, dah, ya. Kita nggak bisa membuat semua manusia suka sama kita. Kita juga nggak bisa gitu. Cuman ya kita bagusip dulu. Kalian dengar kata si Indah, gue setuju sih itu. Bener kali Indah, ya. Dan saran aku, kita juga nggak boleh ngadi-ngadi di media sosial ini, ya. Kita juga harus memperhatikan juga tingkah laku kita, apa yang kita contohkan ke masyarakat harus diperhatikan itu, ya. Memang kita juga tidak bisa memuaskan orang, tidak bisa misalnya memaksa orang untuk suka sama kita, nggak bisa itu, ya. Tapi kita juga harus mencontohkan attitude yang baik, terutama kalian atau para selebritis, artis yang mempunyai banyak followers, yang tingkah laku kalian, gerak-gerik kalian itu pasti akan dilihat, ditiru sama orang-orang banyak. Jadi aku setuju itu, ya. Jangan bertingkah terlalu banyak, ya kan, jangan mencontohkan hal-hal yang baik, terutama jaga lisan ya Anda. Setuju kan kalau sama aku Anda? Berarti saling support ujung-ujungnya. Saling support sih, dia baik banget. Untuk hal positif ya. Iya, positif, tapi dia juga dapat. Kakak kalau lagi sedih, dia cerita tuh semuanya. Waktu dia bilang, aku nggak punya ketemu anak, gini. Ya udah gimana, gue bilang gitu, tenang aja, pasti nyari lo. Namanya anak bapaknya, ya tapi pasti dicari sama dia, dilalu bilang gitu kan. Ya terus saya bilang, iya kak, tapi yang kasih duit kasih duit, bilang lu gila. Gue bilang gitu, Miris nggak sih kak, atau prihatin nggak sih dengan kondisinya sekarang? Mungkin kan dulu masih ngasih uang dengan nominal cukup besar ya? Bener sih dia mau ngasih, cuman masalahnya kita boleh ketemu itu doang. Dia bilang sama aku, saya mau kasih kak, tapi kalau kayak gini kan gila banget sih ngasihnya untuk saya amat, makanya aku nggak lucu banget dan dia pintar banget karena anak itu ya kan. Saya pikir wajar sih, karena kan dia capek atau apa yang mau asli Kalau saya pribadi melihat keseluruhan video ini, saya merasa bahwa persoalan Ruben Onsu dan Sarwenda sudah berkembang jauh melampaui persoalan rumah tangga biasa. Yang sekarang terjadi bukan hanya soal siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi sudah menjadi konsumsi publik yang akhirnya mengundang begitu banyak opini dari berbagai arah. Mulai dari pengacara, kreator konten, komentator media sosial, sampai netizen biasa, semuanya merasa memiliki sudut pandang masing-masing. Menurut saya, semakin banyak orang yang ikut berkomentar, justru semakin sulit bagi masyarakat untuk mengetahui mana informasi yang benar-benar berdasarkan fakta dan mana yang hanya dugaan atau opini pribadi. Saya melihat banyak sekali narasi yang dibangun berdasarkan asumsi. Ada yang mengatakan Ruben melakukan ini karena alasan tertentu, ada juga yang menduga Sarwenda melakukan hal lain dengan tujuan tertentu. Padahal kita sebagai penonton sebenarnya tidak pernah benar-benar mengetahui apa yang terjadi di balik layar kehidupan mereka.
Saya juga melihat bahwa setiap pihak yang berbicara dalam video ini memiliki kepentingan dan sudut pandangnya masing-masing. Ada yang terlihat membela Ruben, ada yang lebih berpihak kepada Sarwenda, bahkan ada juga yang mencoba berada di tengah. Hal seperti ini tentu wajar. Tetapi menurut saya, sebagai penonton kita juga harus mampu menyaring informasi dengan kepala dingin. Kalau berbicara mengenai hak asuh anak, saya pribadi merasa bahwa yang paling penting bukanlah kemenangan salah satu pihak. Yang paling penting adalah bagaimana kondisi psikologis anak-anak mereka. Anak-anak tidak memilih untuk berada dalam situasi seperti ini. Mereka tidak memilih orang tuanya berpisah. Mereka juga tidak memilih persoalan rumah tangga orang tuanya menjadi tontonan publik. Karena itu saya agak kurang nyaman ketika melihat konflik keluarga yang kemudian berkembang menjadi perdebatan panjang di media sosial. Setiap hari muncul potongan video baru, komentar baru, analisis baru, bahkan spekulasi baru. Semua itu tentu akan membentuk opini masyarakat. Sayangnya, opini publik belum tentu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Saya juga memperhatikan bagaimana sebagian kreator konten mencoba membaca gestur, ekspresi wajah, bahkan tindakan sederhana dari masing-masing pihak untuk dijadikan bahan analisis. Menurut saya hal seperti itu boleh saja sebagai bentuk opini, tetapi jangan sampai kemudian dianggap sebagai sebuah fakta yang sudah pasti benar. Misalnya ketika seseorang terlihat sedih, ada yang mengatakan itu tulus. Sebaliknya ada juga yang mengatakan itu hanya pencitraan. Padahal kita tidak benar-benar tahu isi hati seseorang. Menilai seseorang hanya dari beberapa menit video menurut saya sangat berisiko. Di sisi lain, saya juga memahami kenapa publik begitu tertarik mengikuti perkembangan kasus ini. Ruben dan Sarwenda merupakan figur publik yang sudah bertahun-tahun dikenal masyarakat. Kehidupan mereka selama ini juga banyak dibagikan kepada publik. Jadi ketika muncul konflik seperti sekarang, otomatis rasa penasaran masyarakat menjadi sangat besar. Tetapi menurut saya, rasa penasaran itu tetap harus dibatasi dengan sikap yang bijak. Jangan sampai karena terlalu terbawa emosi akhirnya kita ikut menghujat salah satu pihak tanpa mengetahui keseluruhan fakta. Saya juga ingin menyoroti fenomena netizen yang terkadang terlalu cepat mengambil kesimpulan. Hari ini mendukung satu pihak, besok berpindah mendukung pihak lain setelah muncul video baru. Fenomena seperti ini sering terjadi di media sosial. Opini publik berubah sangat cepat mengikuti informasi terbaru yang belum tentu sudah terverifikasi. Kalau saya sendiri memilih untuk tidak buru-buru menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Saya lebih memilih melihat bagaimana proses hukum berjalan. Karena pada akhirnya, keputusan mengenai hak asuh anak bukan ditentukan oleh komentar netizen ataupun kreator konten, melainkan oleh pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan. Saya juga merasa bahwa setiap orang tua tentu memiliki rasa sayang kepada anaknya. Bentuk kasih sayang itu mungkin berbeda-beda, cara menunjukkannya juga berbeda. Karena itu saya tidak ingin langsung menyimpulkan bahwa salah satu pihak lebih sayang daripada yang lain hanya berdasarkan video yang beredar di internet. Yang menurut saya perlu dijaga adalah jangan sampai anak-anak menjadi korban dari perang opini di media sosial. Mereka masih dalam masa pertumbuhan. Apa yang mereka lihat dan dengar hari ini bisa memberikan dampak psikologis yang panjang di kemudian hari. Kemudian mengenai berbagai komentar dari tokoh-tokoh yang ikut memberikan pendapat, menurut saya itu adalah hak mereka sebagai warga negara. Tetapi saya berharap komentar tersebut tetap mengedepankan empati dan tidak semakin memperkeruh suasana. Kadang sebuah kalimat yang terdengar sederhana bisa memancing perdebatan panjang di media sosial. Saya juga melihat bahwa algoritma media sosial memang membuat isu seperti ini terus muncul di beranda banyak orang.
Selama masyarakat masih memberikan perhatian besar, maka akan terus ada video baru, komentar baru, dan pembahasan baru. Itu memang realitas dunia digital saat ini. Sebagai kreator reaksi, saya sendiri memandang bahwa tugas kita bukan sekadar ikut memanaskan keadaan, tetapi juga mengajak penonton melihat sebuah persoalan dari berbagai sisi. Saya tidak ingin hanya mengikuti opini yang sedang ramai. Saya lebih senang mengajak teman-teman berpikir bersama dan mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Kalau ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini, menurut saya adalah pentingnya menjaga komunikasi dalam keluarga dan menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin. Ketika sebuah konflik sudah menjadi konsumsi publik, maka dampaknya bukan hanya dirasakan oleh kedua belah pihak, tetapi juga oleh anak-anak dan keluarga besar mereka. Saya berharap siapapun yang nantinya mendapatkan hak asuh, keputusan tersebut benar-benar menjadi keputusan terbaik untuk masa depan anak-anak. Bukan kemenangan ego salah satu pihak, melainkan kemenangan bagi tumbuh kembang anak-anak mereka. Terakhir, saya ingin mengingatkan kepada kita semua agar tetap bijak menggunakan media sosial. Jangan mudah percaya pada potongan video yang belum memiliki konteks lengkap. Jangan mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Dan yang paling penting, jangan sampai kita ikut memperkeruh keadaan hanya karena terbawa emosi sesaat. Itulah komentar saya mengenai video kali ini. Tentu saja ini adalah pandangan pribadi saya berdasarkan informasi yang beredar saat ini. Teman-teman boleh memiliki pendapat yang berbeda, dan itu adalah hal yang sangat wajar. Yang terpenting, mari kita tetap berdiskusi dengan santun, saling menghormati, dan tidak saling menyerang hanya karena perbedaan pendapat. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Apakah kalian memiliki pandangan yang sama atau justru berbeda dengan saya? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dengan bahasa yang sopan dan saling menghargai. Jangan lupa juga untuk memberikan like, subscribe channel Surah Pentol, aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video reaksi terbaru. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.